Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya, apa kabar? Nggak terasa ya, kita sudah mulai melangkah ke kuliah yang ke-11, ya, kuliah yang ke-11. Nah, kuliah yang ke-11 ini, ya, Pak Beni khusus membahas lebih ringan ya, agak sedikit lebih ringan, agak sedikit lebih eh, tidak terlalu jelimet ya. Kita nanti dalam kuliah ke-11 ini, kita fokuskan untuk membahas mengenai anggaran perusahaan jasa, ya, khusus jasa saja, kita kupas habis jasa. Ya, untuk kuliah ke-11 ini adalah anggaran perusahaan jasa itu ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Pak Beni sapa dulu Bu Frida ya, setelah itu baru Pak Beni jelaskan sebentar sebelum Bu Frida nanti akan sharing ya. Halo Bu Frida, apa kabar? Bu Frida, sehat? Masih termute Bu Frida? Iya, Pak. Sebentar lagi cari eh, tombolnya nggak ketemu. Sehat, Pak. Ya, Selamat oke. sore semuanya. Ya, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu Bu Frida ya, teman-teman. Oke, sebelum Pak Beni masuk ke materinya, Pak Beni jelasin dulu ya, masing-masing punya karakteristik ya. Apa beda perusahaan manufaktur gitu kan? Apa beda perusahaan trading, perusahaan dagang? Apa beda perusahaan jasa gitu kan? Jadi ini berbeda-beda nih karakteristiknya ya. Kak, jadi perusahaan manufaktur, perusahaan trading gitu ya, perusahaan jasa itu ya. Nah, Pak Beni akan jelaskan lebih dulu ya, sebelum nanti akan dibantu oleh Bu Frida ya, secara materinya itu ya. Oke, kalau kita bicara di sisi perusahaan manufaktur, ya kan, kita ada mengcreate sebuah produk gitu ya, sebuah produk yang bisa kita pegang gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi ada wujudnya itu ya, produk yang ada wujudnya ya, yang ada fisiknya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi produk tadi itulah yang akan menjawab problem dari setiap kebutuhan customer, produk tadi ya. Nah, jadi untuk menjawab kebutuhan problem dari customer tadi, dijawablah oleh si perusahaan manufaktur dalam bentuk produk. Karena pada saat si customer lagi punya problem, dia membutuhkan produk tersebut. Nah, produk yang ada wujudnya. Misalnya apa tuh perusahaan manufaktur? Ya, kalian pasti sudah tahu. Pabrik mobil gitu ya, pabrik motor, semua yang berwujud ya teman-teman ya, semua yang berwujud ya. Semua yang berwujud yang nampak fisiknya gitu ya. Itu adalah perusahaan manufaktur. Clear ya? Nah, hanya saja di perusahaan manufaktur ini kita lebih mengenal ya terminologi dan skema framework dari accounting itu yang lebih cenderung membahas kepada cost accounting gitu ya, atau akuntansi biaya atau akuntansi manajerial. Itu ciri-ciri dari perusahaan manufaktur tuh. Jadi perusahaan manufaktur itu terutama ya, itu lebih berfokus kepada cost accounting. Ada direct material gitu ya, direct labor, direct overhead. Nah, itu kita nanti mengenal istilah namanya cost of goods manufaktur ya, COGM. Nah, dari COGM baru kita ubah menjadi COGS gitu ya. Dari COGS lah nanti baru kita melangkah kepada adanya revenue ya, COGS, cost of goods sales. Itu ya manufaktur ya, teman-teman ya, perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan trading ya, trading. Kalau trading tadi, perusahaan trading ya, perusahaan trading, Pak ini yang Pak ini masuk perusahaan trading ini bukan perusahaan trading secara instrumen keuangan ya. Pak ini tidak bahas mengenai trading dari sisi instrumen keuangan ya. Yang Pak ini maksud adalah perusahaan trading ini adalah mentradingkan produk ya yang dihasilkan oleh manufaktur dia sebagai perusahaan trading. Jadi dia hanya sebagai pihak ketiga lah ya, middleman, saluran distribusi gitu ya. Nah, dia menghubungkan antara pabrik manufaktur, produsen ya, dengan bisa jadi dengan reseller gitu ya.
Bisa jadi dengan para distributor lebih kecil sampai menuju kepada end user. Jadi perusahaan trading itu perusahaan dagang. Nah, perusahaan trading ini lebih identik kalau kita bisa melihat, terkadang orang selalu mengatakan apa, perusahaan trading ya perusahaan ekspor impor ya, trading dagang ya. Nah, perdagangan itu ada dua kan, ada perusahaan perdagangan dalam negeri, ada perusahaan perdagangan internasional. Ya, jadi trading itu ada trading secara lokal, domestik ya, ada trading dalam bentuk secara internasional tadi. Itulah ada namanya global trading ya, perdagangan bebas, free trade, ya kan, free trade area, free trade zone gitu ya. Kenapa ada free trade area, free trade zone? Itu tadi, supaya di sana terjadi perdagangan bebas yang secara tarif, bea masuknya atau perpajakannya hampir bisa dikatakan mendekati zero ya. Nah, itulah trading. Jadi betul-betul ya pihak tengah lah ya, pihak tengah antara pabrikan, manufaktur dengan si end user gitu ya. Nah, melangkah kita ke perusahaan jasa. Yang di kuliah sesi ke-11 ini yang Pak Beni akan jelaskan mengenai perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa, dia menjawab problem dari customer dan harus punya diferensiasi ya. Nah, perusahaan jasa itu tidak mentradingkan produk yang berwujud. Nggak ada produk yang berwujud loh. Jadi produknya semuanya tidak berwujud. Nah, produknya apa? Produknya dalam bentuk layanan, services. Ya, layanan dan services tuh. Jadi tidak berwujud. Makanya sering dalam pencatatan accounting, kalau perusahaan jasa, itu terminologi yang dipakai revenue itu adalah pendapatan. Nggak pernah kita tulis penjualan. Ya. Karena ini cuma terminologi ya, pendapatan ya, karena kita memberikan sebuah layanan services. Nah, kalau penjualan itu harus ada barangnya dong, ya kan? Kita jual barang gitu ya. Pak, boleh nggak kita buat penjualan jasa? Ya sebenarnya ini cuma ketentuan ya yang diatur ya. Terminologi tadi ini ada sebuah ketentuan standar yang harus kita taati ya. Tapi cara berpikirnya adalah apa gitu loh. Kalau manufaktur sama trading, ya, tapi sekali lagi ya tidak membahas trading instrumen keuangan ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, itu memproduksi lah ya lebih tepatnya, memproduksi produk yang jadi, ada fisiknya, ada wujudnya. Kalau jasa tidak berwujud ya, tidak berwujud. Nah, jadi dia memproduksi sesuatu hal tidak berwujud, itu layanan atau services. Tapi layanan atau services tadi itu menjawab kebutuhan customer. Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, sebenarnya kalau mau dibilang setiap karakteristik perusahaan manufaktur, perusahaan trading, perusahaan jasa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tapi kalau dari perspektifnya Pak Beni ya, perusahaan jasa ini sebenarnya jauh lebih enak. Kenapa? Perusahaan manufaktur, teman-teman, kalian harus punya inventory loh. Inventory raw material. Ya kan? Inventory finished good. Inventory barang setengah jadi. Harus ada inventory. Nah, kalau saya bicara inventory, raw material, setengah jadi, barang jadi. Ya kan? Pak, tapi kalau kan ada perusahaan manufaktur yang tidak ada expire date-nya, betul. Tapi modalnya sudah tidak ingin pinjaman kan? Betul, perusahaan manufaktur tekstil, pakaian misalnya. Ya, kan nggak ada expire Pak Beni. Kan nggak ada masalah. Betul kalau nggak ada expire. Tapi apakah modalnya masih relevan nggak untuk dipakai tahun ini dengan tahun depan? Yang penting pakaian sih Pak Beni. Nah, itu beda cerita ya. Kalau hanya pakaian, tidak ikut modal, ya kita tetap simpan stok. Ya, simpan raw materialnya, simpan finish good-nya. Nah, stok yang disimpan pasti membutuhkan space. Pastilah kita membutuhkan yang namanya gudang, ya kan? Nah, gudang tadi itu butuh biaya, butuh investasi, ya butuh dia punya OPEX gitu kalau kita sewa gudang orang gitu. Nah, kalau rantai pasok ya, supply chain-nya dari perusahaan manufaktur atau perusahaan trading, dari raw materialnya sampai kepada finish good-nya ya, dari produsen raw materialnya sampai kepada finish good yang akan dipergunakan oleh end customer, terjadi masalah di rantai pasok atau supply chain, nah itu berisiko tinggi.
ya. Itu risiko tinggi. Terus ada cost of inventory tadi Pak Benny ngomong kan, ada harus beli stok lebih dulu di awal. Kalau stoknya di luar negeri, bayarnya pakai dolar, ya kan? Nanti kalau dolarnya turun naik gimana? Terus kalau seandainya di pelabuhan terkendala raw materialnya seperti apa itu ya? Atau finish good-nya itu loh. Nah, itu punya risiko yang cukup tinggi. Kalau Pak Benny pribadi lebih cenderung ya kita bermain. Kalau Pak Benny sih lebih suka ya kalau eh, diizinkan sama Tuhan ya pengen lebih membuka perusahaan jasa sih sebenarnya daripada perusahaan manufaktur ya. Tapi bukan berarti perusahaan manufaktur itu jelek, enggak. Hanya saja punya risiko terhadap working capital lebih tinggi. Ya kan? Risiko terhadap working capital lebih tinggi. Tapi kalau perusahaan jasa, lain lagi nih seninya. Memang dia tidak punya cost of inventory. Nggak ada. Jadi kalau COGS gitu ya, COGS daripada perusahaan jasa itu adalah apa? Ya people, people dan fasilitas pendukung lainnya, ya. People dan fasilitas pendukung lainnya itu. Fasilitas pendukung ya, karena dia tidak punya yang namanya cost inventory ya. Inventory cost-nya nggak ada. Nah, otomatis kalau kita bisa mengelola people dengan baik gitu ya, kita bisa mengelola people tadi yang kita sudah pelajari di kuliah sebelum ini gitu ya, bagaimana kita bisa membentuk anggaran tenaga kerja tadi yang lebih efisien gitu kan, yang lebih efektif secara productivity. Kita bisa megang orang nih ya, bisa mengelola orang, dan kita bisa punya fasilitas pendukung yang juga utilisasinya baik gitu ya. Nah, ini menarik sih. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola orang, karena ingat ya teman-teman ya, COGS dari perusahaan jasa itu people loh, dominan loh. People dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya gitu ya. Dominannya people, karena dia layanan, services. Nah, contoh lah kalau kita bicara di sisi hospitality, anggaplah hotel gitu ya. Nah, hotel tadi kita udah beli apa dong? Kenapa kita harus bayar hotel bintang 5 jauh lebih lebih mahal dibandingkan dengan kita bayar hotel yang mungkin tidak berbintang 5 barangkali ya, mungkin bintang 2, bintang 3 itu ya. Nah, kenapa bisa lebih mahal? Nah, teman-teman lihat, Pak, dia punya fasilitasnya, kan kita bicara fasilitas kan? Dia punya fasilitas, Pak, dia punya apa namanya, gedungnya, Pak, ya kan? Dan yang terpenting Pak B tahu apa? Pada saat saya masuk ke hotel bintang 5 dengan saya masuk hotel bintang 1, itu Pak ya, suara dari depan aja, security yang menyambut saya Pak. Sangat begitu halusnya Pak. Halus dan lembut Pak. Belum lagi saya masuk ke lobinya Pak ya, itu wangi aromaterapi, itu sudah tercium Pak. Buka pintu lobi aja sudah tercium aromaterapinya Pak. Terus disambut Pak ya, disambut dengan welcome drink gitu. Nah, terus pelayanannya pun dibawa dengan ramah dan tersenyum gitu ya. Dia punya customer service-nya itu ya, itu melayani kita dengan baik. Nah, sampai di kamar, di televisi itu Pak, tertulis tuh, welcome home, ya, welcome home, Beni Cuaca itu ya, welcome home, Budi itu. Nama kita ada TV loh Pak. Nah, belum lagi handuk itu, handuk mandi dibingkai kayak bunga, ya, kayak love-love gitu, di atas tempat tidur itu, dikasih ucapan selamat. Nah, apa beda hotel bintang 5 sama hotel-hotel yang tidak berbintang? Karena hotel bintang 5 memikirkan detail, detail pelayanan, detail servicesnya yang dipikirkan. Karena semakin detail pelayanan yang diberikan, semakin personifikasi ya, semakin personifikasi tadi, semakin berbeda treatment antara setiap orang dengan tamu yang lain. Kan disebut nama tuh, welcome Bedi Cuaca, welcome Budi, welcome Wati, menyebut nama, itu memberikan sebuah nilai tambah yang luar biasa. Ingat ya, kalau layanan dan services tadi, itu yang bisa dihargai oleh customer tadi pada saat membeli produknya itu adalah tingkat kepuasan yang bermain dari sisi emosional gitu ya. Nah, jadi Pak, bukan berarti kan ada hotel yang lebih murah juga, Pak. Iya, betul. Nah, tapi bukan berarti hotel lebih murah tidak ada pelayanan juga kan. Karena kita menginap nih, kita nggak beli produk gitu loh, kita nggak beli barang dia, kita membeli services mereka itu. Nah, tapi Pak Beni, kalau pabrik mobil, apakah kita juga tidak dilayani dengan baik? Oh, ya pasti dilayani dong. Kita sebutlah brand-brand mewah ya, ambil contoh ya.
yang pernah pengalaman Pak Beni ya. Brand mobil itu ya, salah satu brand mobil di bawah grup Astra Internasional ya, BMW gitu ya. BMW kita masuk teman-teman, salesnya ya, servicesnya tadi diberikan tadi, itu benar-benar luar biasa teman-teman. Mereka layani kita tersenyum, walaupun misalnya kita tidak jadi membeli ya, itu tetap kita akan dibawa dengan ramah, dengan tersenyum, bahkan kita juga diajak berdoa, semoga ya menjadi usaha kita bisa lancar gitu loh. Jadi kita nggak dilakukan semena-mena itu loh. Nah, layanan dan services sebenarnya melekat di fungsi masing-masing karakteristik dari perusahaan, baik manufaktur ataupun trading ya. Tapi kalau khusus perusahaan jasa saja, ya, khusus perusahaan layanan saja, perusahaan layanan ya, ya macam-macam lah ya kalau kita ngomong ya perusahaan layanan tadi. Nah sama kayak kampus, kalau kampus ini kita bicara apa nih? Manufaktur, trading, atau jasa? Jasa, ya kan? Jasa pendidikan. Nah, artinya apa? Pada saat kita menikmati pendidikan di kampus, intelektual kita ini kan bertambah ya, intelektual kita kan bertumbuh ya. Oh ada seperti ini ya. Nah, macam-macam jenis perusahaan jasa ya teman-teman ya. Ya kita bisa bicara jasa itu apa aja nih, misalnya jasa kurir, ya kan, yang antar teman-teman itu di depan rumah teman-teman, paket, gitu kan, itu jasa. Dia jasa mengantarkan ke teman-teman itu kan. Nah, cara dia memberikan paket ke teman-teman seperti apa, gitu kan. Terus yang kedua, paketnya itu benar-benar dihargai. Barang yang dibeli itu tidak pecah, tidak rusak, gitu kan. Sampai ke tangan kalian, itu barang tadi itu diberikan dengan sambil tersenyum hangat. Nah, itu luar biasa sekali itu. Nah, fenomena ini semakin pelayanan tadi itu semakin benar-benar bisa menyentuh ke hati, ya, maka itu akan memberikan nilai tambah yang sekaligus menjadi diferensiasi terhadap kompetitor produk sejenis. Nah, jasanya enak di situ, teman-teman. Karena jasa itu melekat kepada pelayanan. Nah, kalau pelayanan kita tadi itu bisa ya memberikan sentuhan di hati customer, emosional tersentuh, maka apa yang terjadi? Itu langsung jadi diferensiasi. Nah, berbeda dengan produk manufaktur, ya kan? Itu akan memberikan nilai tambah juga harus ada melekat produk tadi. Itu fiturnya, itu kan. Kalau jasa enggak, melekatnya ke orang. Contoh kurir tadi. Wah, nggak enak loh diantar sama kurir di perusahaan A. Main dilempar paketnya, Pak. Kalau kurir perusahaan B itu nggak dilempar, Pak. Malah kami dia sambut dengan hangat. Dikasih paket itu dengan benar itu loh. Saya pilih perusahaan B aja lah, Pak. Walaupun sedikit lebih mahal. Nah, clear kan? Itu perusahaan jasa. Makanya, terus yang berikutnya ya secara accounting ya, perusahaan jasa tidak punya inventory ya, tidak punya COGS loh ya. Jadi langsung Pak, iya. Jadi perusahaan jasa itu pendapatan, terus dikurangi dengan beban pokok pendapatan. Baru dapatin laba kotor. Ya. Nah, beban pokok pendapatan ini dominan diisikan oleh bisa jadi teknologi. Ingat tadi kan kuliah-kuliah sebelumnya antara padat karya sama padat teknologi, ya kan? Nah, itu bentuk dari karakteristik usaha jasa ya teman-teman ya. Nah, lebih aman sih kalau kita mau coba buka usaha jasa dan modalnya pun nggak besar. Misal teman-teman itu kan, Pak, saya ini rajin loh Pak, saya ini pintar. Ya bagus dong. Saya mau buka bimbingan belajar Pak, perusahaan bimbingan belajar. Itu perusahaan jasa itu, ya kan? Nah, kita bisa buka segera kan? Kita bisa buka segera itu. Kita bisa ngajar murid, baik dari sisi murid private kita datang ke rumah mereka, atau mereka datang ke rumah kita kan? Cuma butuh apa? Gak ada butuh apa tuh. Cuma butuh pena, kertas, pensil kan? Sama tempat duduk. Nah, bisa sesegera mungkin kita bisa segera action sih. Kalau manufaktur itu lebih banyak kepada capex-nya besar teman-teman, investasi di awal itu besar. Gitu. Makanya kalau Pak Beni sih lebih enak ya jasa ya. Nah kurang lebih itu ya perbedaan antara jasa, manufaktur sama trading ya. Clear ya di poin ini ya teman-teman ya. Perusahaan jasa ini harusnya bisa cepat selesai kita punya kuliah di sisi ya. Oke silakan masuk Bu Fred. Pak, Kak masuk di poin-poinnya anggaran perusahaan jasa ya.
Tadi sudah jelasin, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bentuk pelayanan atau servis dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Nah, anggaran perusahaan jasa adalah anggaran yang disusun dengan rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Hmm, betul. Jadi kalau kita bicara anggaran tadi ya teman-teman cek ya, setiap detail itu kita harus perhatikan ya. Apakah detail kita punya, contoh tadi kayak hotel bintang 5 kan, dikasih welcome drink, dikasih aromaterapi, ya kan. Terus yang berikutnya di kamar tadi dia punya handuk dilipat-lipat, gitu kan. Terus di televisi kamar kita gitu kan, itu ada diucapin welcome home itu ya, Beni Cuaca itu. Nah, setiap detail tadi activity tadi itu kan pasti butuh budget ya. Nggak mungkin kan aromaterapi tadi gratis kan? Nggak mungkin kan welcome drink tadi itu gratis kan? Mungkin dong, ya kan? Nah, itu budget tadi artinya apa? Contoh lah ya kalau kita bicara hotel itu. Nah, nggak mungkin kan dalam hotel tadi itu tidak dibuat apa namanya kolam renang kan? Kalau hotel bintang 5 kan pasti ada spa, sauna dan segala macam tadi kan, gym tuh ya, fasilitas macam-macam lah ya kalau bintang 5. Nah, itu artinya apa yang Pak Beni maksud di sini? Itu ada semacam facility yang harus kita perhitungkan baik-baik benar-benar detailnya. Karena kenapa? Taruh kata nih ya, misal kita bicara hospitality, hotel itu ya. Nah, taruh kata di hari tersebut tidak ada yang menginap sama sekali nih. Bukan berarti kolam renang ini kita bisa hilangkan ya. Bukan berarti aromaterapi yang di lobi kita bisa nggak pakai lagi kan. Benar kan? Dan bukan berarti kalau tidak ada tamu sama sekali di hari itu, besoknya kita nggak ada welcome drink lagi kan. Tetap ada kan. Nah, artinya apa? Anggaran perusahaan jasa, mau dibilang simple, tidak loh. Ya, karena setiap activity yang akan memberikan nilai tambah kenyamanan ke calon customer yang akan menikmati produk kita, itu butuh biaya. Ya. Aromaterapi dihidupin, terus video aromaterapi. Kan ada pengunjung yang datang misalnya hari itu. Kan nggak mungkin kita bilang sama aromaterapi, udah besok nggak usah aromaterapi lagi lah. Nggak mungkin kan kita kurangin kan, kita punya fasilitas kita kan, layanan kita kan. Nah, artinya apa? Perusahaan jasa ini punya resiko yang hidden ya, yang tersembunyi, hidden risk gitu ya. Kalau yang manufaktur itu jelas-jelas ada risiko yaitu inventory cost ya, cost of inventory-nya. Itu pasti muncul. Kalau ini hidden risk nih. Nah, makanya setiap kali kita mau bergerak di perusahaan jasa tadi, ya kan? Bagaimana kita bisa melihat cost-cost yang akan dikeluarkan itu jangan sampai semuanya berbentuk fixed cost ya. Cost tetap ya, di mana ada atau nggak ada revenue, semuanya jadi fixed cost, berbahaya. Nah, kayak misalnya bimbel itu ya. Kalau kita bicara bimbel nih, Pak Beni, kami buka perusahaan bimbel. Oke, silakan, bagus dong. Nah, kita sewa ruko, bagus, ya kan? Kita sewa ruko 3 lantai. Keren Pak Beni, meja lengkap semuanya, AC, wifi-nya dan segala macam. Keren lah pokoknya Pak Beni bimbel. Bagus. Pertanyaan Pak Beni. Kalau ruko tadi itu ya 3 lantai, baru terisi di 1 lantai dulu. Terus 2 lantainya gimana? 2 lantai lagi, lantai 2, lantai 3. Apakah kita akan ngomong sama pemilik ruko? Nggak jadi. Kita cuma sewa lantai 1 doang. Nggak mungkin kan? Artinya apa? Adanya hidden risk, adanya hidden cost yang akan kita hadapin sampai facility dari pelayanan jasa tersebut itu sudah teroptimalisasi dengan baik. Baru cost-nya mulai turun. Tapi kalau cost-nya, tapi kalau utilisasinya belum penuh, kayak hotel, okupansi yang menginap orang tadi masih sedikit, itu fixed cost-nya besar. Nah, tapi kalau sudah penuh dan sudah orang lain tahu, waiting list, misal seperti itu ya, itu otomatis unit cost-nya turun. Nah, sama aja dong Pak Beni sama inventory. Ya, kalau inventory turnover-nya
di perusahaan manufaktur itu lebih cepat, ya kan nggak apa-apa juga Pak Beni, betul. Nah, tapi kan tadi Pak Beni ngomong, perspektifnya kalau Pak Beni lebih suka jasa. Kenapa jasa? Karena itu udah untuk layanan. Kalau yang layanan sama services, yang kita sentuh tuh aspek emosional orang, itu langsung kena tuh. Enakan hotel A ya, mau aromaterapinya sudah enak, welcome drink-nya juga seger. Hotel B sama bintang 5 tapi nggak ada tuh welcome drink-nya. Nah, jadi hati-hati kalau kita sebagai budgeting ya. Budgeting tadi itu bukan hanya menghitung kalkulasi angka kalkulator, bukan loh. Kita harus benar-benar paham nih cara berpikirnya dulu ya. Kalau kita nggak paham cara berpikirnya, berbahaya. Jadi perusahaan jasa ingat ya, contoh, Pak Beni kami ingin buka salon, salon Beni Cuaca, buka di mall. Oh ya silakan. Nah, pada saat buka franchise salon Beni Cuaca di mall tadi, kalau langsung menjadi tamu-tamunya customer itu datang banyak, ya puji Tuhan kan. Tapi kalau pada saat buka itu masih sepi, itu kita sewa mallnya boleh kita ngomong. Mall-mall, minta maaf ya, nanti kalau tamunya sepi, saya bayar kamu juga dikit ya. Uang saya aja nggak ada. Nah, itu perlu diwaspadai loh ya. Karena perusahaan jasa tadi itu akan mengalami tren-tren peak season-nya itu berbeda-beda ya. Contoh lah kalau kita bicara perusahaan kurir, ya perusahaan ekspres kurir ya kita sebut lah JNE, JNT, Desi Cepat, Ninja Express segala macam itu. Dia akan mengalami peak season pada saat kapan? Penuh dia punya kurirnya sekalian bus banyak itu ya. Pada saat tanggal kembar 11, 22 itu ya. Itu promo-promo dilakukan oleh marketplace. Nah, itu menarik tuh. Nah, tapi pada saat tidak ada promo dilakukan oleh marketplace, dia mulai melandai kan? Mulai turun tuh. Nah, maka itu perusahaan ekspres harus memperhatikan fasilitinya pada saat tidak terjadi di tanggal kembar, apakah fasilitinya tadi itu bisa dipakai oleh perusahaan yang bersifat corporate, perusahaan-perusahaan biasa, tidak perlu kita tunggu perusahaan marketplace misalnya. Itu kita harus bisa memilah itu teman-teman. Sampai selevel bijaksana itu kita loh, kalau kita menjadi budget manager. Bukan hanya hitung-hitungan, ini kali orang tambah sini, tambah ini sini. Enggak kepake. Enggak kepake. Contoh lah ya, Pak Beni, peak season, ya, perusahaan kurir, dari Rame Pak Beni, dia butuhkan misalnya 20 armada truk, contoh, lagi rame-ramenya. Nah, pas lagi landai, 20 armada truk tadi itu nggak kepake tuh, yang kepake cuma 10. Nah, 10 lagi mau diapain? Terus dibiarin 10 lagi itu menjadi expense, jadi biaya. Enggak. Nah, cara berpikir ini teman-teman harus paham, bukan hanya sekali hitung-hitungan atas kertas. Sampai sini dipahami ya, cara berpikir mindset ini ya, untuk perusahaan jasa ya. Lanjut, Bu Fred. Halo, Bu Fred. Termute, Bu Fred. Belum terbuka ya, Bu Fred. Pak ini lanjut dulu ya, Bu Ya, Fred. Pak. Potong. Ah, ya udah. Ya. Kita lanjut ya, Pak. Ya, ini di slide ke? Eh, masih di satu slide juga, Pak. Oke. Eh, itu mengenai master budget perusahaan jasa merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif membentuk suatu jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan. Betul. Penyusunan anggaran induk perusahaan jasa dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan jasa didasarkan atas taksiran jasa yang diberikan. Itu kan membuat master budgeting, ya kan? Master budgeting atau induk budgeting tadi sebagai bentuk konsolidasi tadi kan, itu tetap dimulai dari taksiran pendapatan, teman-teman. Taksiran pendapatan loh ya. Makanya, ambil contoh ya gini ya, simpel ya. Ambil contoh gini deh, supaya kalian bisa ngerti ya. Kita ambil ya perusahaan contoh ya jasa kurir ya. Perusahaan jasa kurir ya, yang tadi Pak disebutkan brandnya. JNE, JNT, Secepat, Ninja Express, segala macam tadi ya. Misalnya contoh nih, teman-teman buka keagenannya gitu ya, buka keagenan mereka itu di satu daerah. Contoh ya, daerah A. Nah,
Teman-teman tuh sudah harus bisa memproyeksikan di daerah A tadi itu, memproyeksikan loh ya, menaksir ya, tafsiran itu loh. Itu kira-kira daerah A tersebut, itu volume kiriman tuh kira-kira seberapa banyak. Nah, caranya gimana Pak Beni, cara menafsirnya? Cara menafsirnya gampang, kan tafsiran ya, gini, kita harus tahu dulu jumlah keluarga yang ada di sana, jumlah penduduk yang ada di sana. Cara simpel dulu ya. Oh Pak Beni, jumlah penduduknya ya, kira-kira ya jumlah kepala keluarganya contoh ya, 1.000 kepala keluarga Pak Beni. Oke, 1.000 kepala keluarga ya. Kita pakai asumsi nih. Asumsi setiap kepala keluarga tadi itu, ini asumsi ya, setiap kepala keluarga tadi itu akan belanja online. Ya, 1 bulan mungkin sekali. Berarti harusnya apa? 1 bulan harusnya ada 1.000 kali pengiriman, ya kan, di daerah tersebut. Nah, asumsi 1 kali 1 ya, satu keluarga 1. 1.000 kali pengiriman 1 bulan di perusahaan tersebut. Nah, kalau kita buka salah satu keagenan cabang mitra itu ya, dari perusahaan-perusahaan kurir tersebut, berarti apa? Kita setidaknya harus bisa mendapatkan 500 kiriman kan? Kenapa 500 kiriman? Ya tentu kita berharap 50% market share-nya milik kita kan. Nah, itu baru asumsinya dari satu kepala keluarga satu itu ya. Nah, kiriman tadi. Yang kedua, kita lihat lagi. Di sana ada UMKM Pak Beni. Oh, ada UMKM-nya apa? Misalnya UMKM-nya itu adalah kerupuk bawang. Ya, kerupuk bawang, kerupuk pare misalnya dibuat gitu ya. Nah, kita tanya tuh sama kerupuk bawang, sama kerupuk pare, kira-kira dalam 1 bulan berapa banyak pengiriman ya, kemana aja. Nah, kita bisa nafsir kan? Nah, dari situ kita tafsir semua tadi itu. Terus apa lagi tuh yang ada? Oh, pemerintah Pak Beni, camatnya, lurahnya butuh pengiriman dokumen, kepolisian juga butuh pengiriman-pengiriman itu ya. Terus di sana ada ada perbankan Pak Beni. Nah, kita tafsir semua potensi kiriman yang ada di area tersebut saja. Kita tafsir tuh. Oh, berapa sih? Nah, dengan kita tahu kira-kira berapa potensi demand market yang ada di area tersebut, maka sekarang perusahaan ekspres kita, keagenan perusahaan ekspres kita ini mau ambil di market share berapa? 50%. Nah, kita targetkan 50% contoh ya teman-teman ya, 50% market share. Pertanyaan berikutnya muncul. Kenapa warga di sana harus pakai keagenan kurir kita? Kenapa dia nggak pilih ke keagenan kurir yang lain? Itu harus bisa terjawab dulu tuh. Apa beda kita, keagenan kurir kita dengan keagenan kurir yang lain? Bedanya apa? Sama-sama nganterin paket, sama-sama pick up, keagenan kurir kita mungkin lebih mahal. Nah, kenapa kita mesti dipilih? Nah, diferensiasi kita punya layanan kita itu harus dikomunikasikan ke kita punya calon customer di area tersebut. Nah, kalau bisa dalam wujud tagline gitu ya, tagline gitu. Dulu seringkali diambil contoh case tadi teman-teman tahu apa? Dulu sekali ya, pizza Domino. Mungkin ada yang belum pernah dengar ya, pizza Domino ya, Domino. Jakarta sangat banyak ya pizza Domino. Mereka mengatakan tagline-nya apa? 30 menit dari order Anda, dari Anda menekan order ke kami, 30 menit setelah itu, jika pizza hangat tidak langsung tersedia di depan pintu rumah Anda, maka pizza tersebut akan free buat Anda. Nah, terkenal tuh pada saat itu. Walaupun sekarang sudah nggak ada lagi ya, pakai tagline itu sangat terkenal. Nah, bahkan kurir yang mengantar pizza Domino ya ke rumah-rumah orang tadi itu langsung diekspresikan mereka sambil berlari-lari gitu loh. Nah, dan memang terbukti teman-teman. Ini strategi marketing ya. Pada suatu waktu tertentu itu memang disengajakan seluruh kurirnya itu telat 1 menit. Sehingga semuanya gratis. Pada sudah sampai on time tuh, tapi semuanya dilakukan telat 1 menit. Supaya free. Supaya dikasih gratis. Nah, ini salah satu bentuk daripada strategi marketing komunikasi. Mengkomunikasikan dia punya diferensiasi. Akhirnya orang percaya, oh iya ya free ya. Aduh free beneran nih. Terus tetangganya juga bilang, ya saya juga free.
Itu disengaja. Nah, akhirnya apa? Muncullah yang namanya referensi dari mulut ke mulut. Nah, kita harus tahu dulu tuh diferensiasi kita apa dan kita komunikasikan dalam bentuk tagline, ya kan? Kenapa harus bentuk tagline, Pak Beni? Ya, kita sama-sama tahu lah ya kalau kita misalnya lagi scroll gitu ya, platform sosial media. Paling lama kita bertahan berapa lama kita lihat video-video singkat? Paling lama 5 menit, 3 menit, itu tuh tangan kita sudah kepengen scroll lagi kan? Nah, artinya apa? Semakin tagline kita tuh pendek, tapi berisi sebuah irasional ya, irasional, maksudnya yang tidak masuk di akal, irasional ya, sensasional offering, itu akan memberikan persepsi yang berbeda terhadap produk kita. Ya, pizza Domino free loh, kalau lewat dari 30 menit. Nah, itu kan pernah diikuti juga kan oleh supermarket kan, hypermarket yang besar itu kan. Lihat, kalau kasir kami tidak melayani melebihi dari batas jam pasir, maka belanjaan Anda free. Nah, tagline tadi itu penting untuk membedakan produk kita sama produk yang lain. Nah, setelah kita tahu volumenya dan setelah kita bisa memprediksi kenapa customer pasti akan beli ke tempat kita, muncullah yang namanya kira-kira estimasi volume pendapatan kita itu berapa di cabang tersebut, di area tersebut kan. Oh iya, di angka tertentu itu loh. Nah, setelah itu barulah kita mulai mendetailkan tuh, kita butuh manpower berapa, fasilitas apa yang kita butuhkan, facility-nya apa saja, fasilitas dukung gitu kan, teknologi apa yang kita butuhkan, baru kita urutkan ke bawah. Tapi kalau kita nggak tahu potensi demand market di sana, nggak bisa teman-teman. Dan kita nggak tahu kenapa mereka harus beli ke tempat kita, oh berbahaya, budget yang kita buat itu pasti hancur. Pasti hancur. Oh, kira-kira kita bisa menebak akan terjadi revenue volume sekian itu ya, pendapatan sekian. Terus dipersiapkan facility-nya, dipersiapkan orang-orangnya. Terus gimana dong? Nah, itu tinggi sekali risiko. Jadi benar ya sampaikan tadi Bu Frida, master budgeting tadi itu harus dimulai dari mana? Dari kita bisa memforecast pendapatan yang ada di sana. Dari mana lagi kita bisa memforecast pendapatan? Dari kita tahu potensi market demand di sana sebesar berapa banyak. Ya kayak cukur rambut ya, cukur rambut. Gampang kan? Orang pasti pergi cukur rambut tuh, ya kan? Mungkin juga nggak cukur rambutnya. Mungkin cukur rambut cowok, ya. Misalnya di apartemen A itu ya. Nah, kita tinggal hitung aja. Apartemen A tadi itu ada berapa banyak penghuninya. Terus kira-kira dari penghuni tadi itu pasti butuh cukur rambut kan? Betul. Terus yang kedua, nah kan nggak semuanya pasti akan pergi ke tempat kita kan? Pasti juga pergi ke tempat kompetitor kan? Kita juga harus membahas mengenai diferensiasi kan? Apa beda kita untuk cukur rambut kita dengan cukur rambut yang kompetitor kan? Nah, itu kita bisa membuat forecast-nya. Nah, dari sanalah baru terlihat itu tadi ya teman-teman, langkah-langkah yang tadi. Clear ya di poin ini ya? Oke, Bu Fred, silakan. Ya Pak, untuk anggaran induk perusahaan, ini next slide ya. Anggaran Ya, induk perusahaan itu terdiri dari dua, yaitu operasional budget dan financial budget. menarik nih. Operational list nama itu ya, sama financial list ya. Jadi kita berbicara dari sisi gini. Fasilitas tadi itu kan banyak tuh teman-teman ya. Contoh simpel gini deh. Ya, kita nggak bicara dari sisi terminologi gitu ya. Gini, misalnya kita sewa ya, kita sewa kendaraan kendaraan bermotor atau kita sewa motor atau kita sewa mobil gitu ya. Nah, setelah selesai masa sewa tadi, kita kan bisa jadi dikasih opsi kan sama si pihak penyewa tadi. Kamu mau beli aja kendaraan ini, dipotong dengan uang sewa kamu yang sudah kamu bayar ke kami. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Misalnya kita sewa gudang gitu ya, kita sewa gudang tuh. Ya, nah, oke, kita sewa gudang tuh dulu. Nanti setelah gudang itu kita sewa untuk berapa tahun, misalnya 5 tahun, 8 tahun, bisa jadi pihak yang punya gudang ngomong, udah deh, kamu kan sudah mau beli gudang nggak nih? Nah, kita hitung berapa appraisal dari gudang tersebut, nilainya, kamu beli atau enggak itu loh. Jadi ada opsi beli itu loh. Setelah kita menyewa tadi. Nah, kurang lebih simpel seperti itu ya, ada opsi beli setelah kita memakai fasilitas tadi. Tapi kalau kita nggak jadi membeli, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, biasa itu. Jadi kayak
leasing ya, kayak leasing, kayak kita ya leasing-leasing kendaraan gitu loh. Nah, itu kira-kira itu cuma bentuk modal skemanya saja ya. Tapi ini tetap harus diperhatikan oleh orang budgeting. Kenapa? Karena kan tergantung dari sisi dana. Kalau anggarannya nggak ada, apa yang kita mau belikan, ya udah kita lakukan itu tadi. Ada dua tadi disampaikan oleh Subhidaya, operational budget atau financial budget. Nah, ya bahasanya ya opsi beli lah ya setelah kita menggunakan aset tadi. Kalau kita nggak dibeli ya nggak apa juga. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, operational budget ya. Operational budget tadi itu di samping tadi Pak Bini ngomong tadi itu kan ya, adalah ya kita melihat lah ya bagaimana operasional kita punya lakukan tadi. Ya, operasional tadi itu supaya bisa efisien seperti apa, gitu ya. Aset utilisasinya seperti apa. Gitu. Karena kalau financial budget itu pendanaan. Jadi kita butuh pendanaan dari mana nih? Ya, ini opsi kedua ya, pendanaan. Apakah kita butuh angel investor, kita butuh pihak perbankan, atau kita sekalian go public gitu kan? Mungkin masyarakat yang mendanai kita punya kebutuhan untuk pengembangan perusahaan kita dengan cara kita berbagi kepemilikan saham, ya go public, ya kan? Angel investor, hanya dia saja kita kasih kesempatan untuk masuk, dia mendanai nanti kita bagi gitu. Nah, atau kita pinjam dari pihak ketiga, itu kan macam-macam ya skemanya ya. Nah, itu bentuk-bentuk skema di mana kita juga harus paham sebagai seorang budgeting ya, budget manager. Karena biasanya teman-teman ya, Pak Beri kasih tahu ya, biasanya orang yang berbackground budget manager ya di perusahaannya, itu relatively relatively ya, itu akan bisa naik menjadi seorang CFO, Chief Financial Officer, atau yang disebut dengan nama Financial Director, atau bahasa Indonesia Director Keuangan. Itu lebih cenderung bisa naik dibandingkan hanya seorang accounting manager atau finance manager atau tax manager. Lebih kecenderungan bisa jadi CFO itu dan keuangan itu adalah dari sisi budget manager. Ya, kenapa budget manager? Karena budget manager tadi bertujuan untuk menjaga supaya tujuan perusahaan bisa tercapai. Profitability salah satunya. Kalau accounting hanya mencatat, ya kan? Kalau finance itu hanya memfokuskan kepada uang masuk, uang keluar. Ya, kalau tax ya kita tinggal comply lah peraturan perpajakan. Sekian tarifnya ya dibayarlah. Kita harus melakukan bukti potong, ya kita lapor. PPN, PP masukan, PP keluaran, itu sudah tinggal comply. Makanya sering kali Pak Beni bilang, orang yang basicnya dari budget manager, ya, khususnya teman-teman dari accounting, jika kalian mendapatkan posisi sebagai seorang budget manager, itu sebenarnya ya pintu berkat kalian ya, pintu sukses kalian menuju kepada direktur keuangan sangat luar biasa terbuka. Itu powerful sekali tuh. Ya, jadi bersyukurlah kalau kalian bisa memahami konsep budgeting ini gitu ya. Oke, Bu Fred. Next selanjutnya yaitu struktur master budget perusahaan jasa. Nah, anggaran pendapatan jasa itu dibagi tiga, yaitu anggaran tenaga kerja profesional dan tenaga kerja pendukung. Pas itu dibagi, selanjutnya anggaran beban pemasaran dan anggaran beban administrasi dan umum. Nah, dari tiga itu, Sebentar, Bu Fred. Satu Bu Fred ya. ya, Nah, anggaran tenaga kerja profesional dengan anggaran tenaga kerja pendukung. Maksud profesional itu apa? Karena yang dijual itu adalah orang ya. Bukan orang yang dijual, maksud begini, layanan yang melekat ke orang. COGS-nya jasa kan people. Tapi bukan kita jual beli orang, bukan. Tapi skill kemampuan dari tenaga profesional orang tersebut yang kita jual itu ya. Nah, itulah kita harus benar-benar bedakan tuh skill yang mana yang kita menjual nih. Itu yang kita kumpulkan ya. Jadi makanya ada istilah tadi itu adalah intellectual capital gitu ya. Jadi nggak lagi nama human capital, tapi intellectual capital. Intelektual dari masing-masing tenaga profesional tadi itu yang kita jual itu. Ya. Bukan orangnya kita perjualbelikan. Nah, kalau belikan manusia ya masuk penjara. Nggak boleh ya. Tapi intelektualnya yang kita jadikan sebagai modal kerja kita. Maka tadi ada istilah tenaga kerja profesional. Kalau tenaga kerja pendukung, dia bersifat administrasi. Nah, masih ingat
direct cost, direct labor, indirect labor. Kalau tenaga kerja profesional tadi, direct worker tadi, itu adalah direct labor. Tapi kalau yang tenaga administrasi tadi itu adalah indirect labor. Nah, ke sana larinya ya teman-teman ya. Oke, Bu Fred. Itu pergi ya. Ya, Itu pergi. Itu selanjutnya ya. adalah anggaran beban pemasaran, Pak. Ya, pemasaran. Lalu, Ya, dengar Bu Fred. Masuk Bu Fred, jelas. dan selanjutnya adalah anggaran Ya, pemasaran ya. beban administrasi dan umum. Nah, pemasaran dulu Bu Fred ya, Pak masuk ya. Nah, hati-hati ya. Ya, untuk anggaran marketing dari perusahaan jasa. Ya, hati-hati. Karena jasa itu adalah layanan. Jadi salesnya pun berbeda dengan sales untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan trading. Beda nih. Kalau sales perusahaan jasa, apa yang dibawa? Kalau perusahaan mobil enak kan? Tinggal ditontonkan dia punya mobil, ya kan? Fitur-fiturnya, kecanggihan mobil tadi, itu salesnya melayani dengan baik. Ya, closingnya bisa lebih tepat kalau marketnya segmentasi customer juga tepat itu kan. Tapi kalau perusahaan jasa bawa apa? Bawa produk apa? Nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa cuma apa? Yang kita bawa cuma brand perusahaan kita, merek perusahaan kita yang kita bawa. Perusahaan kita yang punya merek yang terpercaya itu kita jual belikan. Itu yang kita tawarkan ke customer, brand tadi. Nah, beda kan sama perusahaan manufaktur kan? Makanya marketingnya juga harus nggak bisa samakan dengan perusahaan manufaktur. Karena dia yang diperjualbelikan adalah tingkat kepercayaan brand. Jadi semakin trusted brand, ya. Jadi yang dibangun dari perusahaan jasa tadi itu marketingnya lebih cenderung menghabiskan anggarannya untuk membangun trusted brand, brand yang bisa dipercaya. Itu lebih dominan ya. Nah, karena kalau orang nggak kenal gimana? Ini perusahaan apa? Kami nggak tahu. Jangan-jangan kami kena tipu nih. Jangan-jangan kami ditipu nih. Nah, itu challenging daripada perusahaan jasa. Makanya perusahaan jasa itu lebih banyak cara mainnya tadi itu di awal ya, dia lebih banyak menghabiskan anggarannya untuk membangun salah satu contoh ya, trusted brand tadi. Trusted brand itu penting di perusahaan jasa. Ya, di sanalah teman-teman harus paham melihatnya tadi untuk marketing. Itu ya Bu Fred. Lanjut Bu Fred. Kita pergi ya. Bentar, Pak. Ya, Selanjutnya adalah anggaran beban administrasi. administrasi dan umum, Pak. Iya, betul. Terima kasih. Beban administrasi dan umum. Nah, kalau beban administrasi dan umum, udahlah kalau bisa kalau bisa nggak ada aja lah. Ya kan? Kenapa gitu? Ya, administrasi tadi itu ya jangan sampai ada lah. Pak, tapi kan nggak mungkin hilang, betul. Tapi ya kalau bisa dihilangkan, hilangkan aja lah. Ya, administrasi dan umum. Maksudnya hal-hal yang tidak memberikan kontribusi ya secara impact nyata ya. Ya, tapi Pak, kalau nggak ada administrasi dan umum ini terus mengganggu pelayanan, jangan dikurangin. Tapi kalau benar-benar hanya untuk administrasi, contoh ya, pemakaian kertas gitu ya. Memang harus ya pakai kertas ya. Kalau pakai paperless bisa nggak? Skema paperless. Kalau bisa kenapa pakai kertas? Iya kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita challenge dalam diri kita. Pemakaian pulpen, pena, harus ya pakai pena ya. Bisa nggak kalau kita assign approval tadi itu lewat design? Nah, itu kita harus pertimbangkan semua teman-teman masuk kombinasi itu yang ke arah sana, administrasi tadi dan umum tadi itu kita praktikkan. Udahlah kalau nggak perlu pakai kertas, ngapain print-printan? Nggak usah pakai kertas lah. Bagus kita taruh 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 semua informasi itu di cloud gitu ya, kita simpan di cloud. Itu lebih sehat sih. Itu ya cara berpikirnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya, dari 3 anggaran tersebut akan masuk ke dalam namanya anggaran laporan rugi laba. Laporan rugi laba dibagi 2, anggaran kas dan anggaran posisi keuangan, Pak. Betul. Itu next Ya, slide terakhir ya, Pak. ya.
Nah, jadi kan tadi anggaran tadi itu kan masuk kepada anggaran rugi laba, ada laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Nah, posisi keuangan itu teman-teman tahu nggak tuh apa tuh? Posisi keuangan itu nama lain dari neraca. Jadi sekarang kita sudah mengadopsi kan PSAK kita, pernyataan standar akuntansi keuangan kita, itu sudah mengadopsi International Accounting Standard atau International Financial Reporting Statement ya, IFRS. Nah, nama lain dari neraca itu sekarang namanya laporan posisi keuangan. Ya, kalau kita dulu belajar namanya neraca itu ya. Nah, tapi Pak Beni tidak membahas akuntansi keuangan ya. Itu nanti mata kuliah yang berbeda yang akan membahas itu semua. Nah, jadi menurut teman-teman sekarang hari ini, apakah perusahaan jasa menentukan budgetnya lebih simpel atau lebih sulit? Secara kalkulasinya, nah itu hitungannya lebih simpel. Karena dia nggak perlu mencari COGM, cost of goods manufacture. Lebih simpel memang secara kalkulasinya. Tapi secara memarketingkannya perusahaan jasa itu lebih challenging. Karena harus ada brand yang di-trust. Kalau tidak ada brand yang di-trust berbahaya. Tumbang sudah. Ya, nah, tapi kalau ada brand yang di-trust sudah oke, tinggal kita jaga dia punya service excellent-nya. Service excellent ya yang harus kita jaga. Nah, itu yang penting. Nah, kita terus menggali terus customer behavior dari customer tersebut. Pola perilakunya mau ke arah mana nih? Kita sudah ke arah sana. Nah, jadi kalau perusahaan manufaktur harus ada cost of inventory, kalau perusahaan jasa nggak perlu ada, kan ya. Nah, mungkin ini kira-kira yang bisa Pak Beni sampaikan ya, sharing lah ya, secara cara pola berpikir ya, strategic thinking-nya untuk perusahaan jasa dari keilmuan budgeting. Mengenai angka-angka detail teknis tadi itu sebenarnya tidak bisa angka-angka teknis yang berada dalam textbook manapun juga. Karena angka-angka teknis tadi itu sebenarnya merupakan kebijakan perusahaan. Ya. Tapi cara berpikir ini kalian harus belajar dulu. Kalau cara berpikirnya keliru, waduh, nanti nggak nyambung ngomong sama si bos. Nah kalau nggak nyambung ngomong sama si bos, apa hasilnya? Nggak keterima dong. Nah, setelah cara berpikirnya benar, terus cara hitung-hitungannya baru kita sesuaikan dengan keinginan daripada kebijakan perusahaan tersebut, ya. Jadi bukan semakin banyak kita belajar teori hitungannya, wah kita sudah hitungannya. Tapi substansi dan cara berpikirnya kita nggak paham, si bos kan ngomong, ini orang diajak ngomong A, kok ngomong kemana-mana, kok nggak seperti yang saya mau gitu loh. Nah, itu kalian bisa bedakan ya. Pak Beni di perkuliahan budgeting ini, ya, di kuliah yang ke-11 ini, 1 sampai 11 khususnya gitu ya, dan sampai akhir nantinya, Pak Beni akan mengubah cara kalian berpikir. Pola pikir kalian itu ya Pak Beni akan bentuk, akan bangun. Ya, bukan piawainya kalian menghafal, bukan piawainya kalian menambah kurang. Oh, bukan. Pak Beni, coba jurnal umum penjualan kredit. Oh, jurnal umum penjualan kredit apa ya? Aduh, lupa. Piutang di debit, penjualan di kredit. Oh, iya betul. Nah, kalau hanya itu yang kalian bisa, teman-teman ya, piutang di debit, penjualan di kredit, itu pasti akan tergantikan oleh AI, artificial intelligence, pasti tergantikan. Dan sudah tergantikan sekarang ya, sedang menuju tergantikan. Maka Pak Beni tidak mau masuk ke arah teknis yang bisa tergantikan, tapi cara kalian berpikir itu penting dulu. Oh, ternyata perusahaan jasa seperti ini ya, ya kan? Terus beda sama manufaktur apa, itu trading apa, cara berpikir ini yang Pak Beni mau kalian pahami ya. Memang di kuliah sesi ke-11 ini cukup singkat ya, karena kita membahas perusahaan jasa, substansi dan cara berpikirnya Pak Beni sudah sharing ya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau ada yang ragu, kalian bisa langsung japri Pak Beni. Pak Beni malah menyanjurkan masuk ke WA Group, di Syakat ya. Tapi kalau kalian mau japri, monggo ya, di 0821 4103 0657. 0821 4103 0657. Ya, ingat pesan Pak Beni ya, berbakti pada orang tua ya, itu nomor satu ya. Jangan taruh di nomor sekian, itu prioritas nomor satu. Ya, berbakti pada orang tua itu membuka pintu berkat yang mustahil jadi mungkin ya. Itu kata kunci yang bisa Pak Beni sampaikan untuk tutupnya. Bu Frida, terima kasih ya Bu Frida untuk atas personal assistant-nya sampai kuliah ke-11 ini, dan kita tetap akan dibantu, di-assist oleh
Bu Frida sampai kuliah ini berakhir ya. Tetap sehat selalu ya Bu Frida. Bu Frida, terima kasih. Ya, Bu Fridanya kayaknya masih termute. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita tutup ya perkuliahan sesi ke-11 ini. Kita ketemu di perkuliahan sesi selanjutnya ya. Bye-bye.